Kita tanya jawab dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam tahap selanjutnya. Untuk tahap pertama, bagaimana dirasakannya? Ya, nah, kita tahap pertama tadi berapa lama kita bermeditasi? 1 jam lebih ya? 2 jam ya? Ya, 1 jam lebih? Dari jam berapa? Ya? Oh, sekarang jam 11 kurang, 1/4. Sejam lah ya? Ya, sejam lebih kurang dikit, lebih dikit. Gimana rasanya? Bisa terbawa terus? Konsentrasinya? Kadang lepas? Gak apa-apa. It's okay. Imut-imut. Hilang muncul, hilang muncul. Ya, gak apa-apa. Ya, tapi masih on the track terus kan? Ya, dapat diikuti. Gampang tuh scanning dari atas. Sulit nggak? Nggak ya? Nggak ya? Ada yang baru pernah meditasi nggak? Kayaknya nggak ada ya. Semuanya udah mantep ya. Kan saya perhatikan tadi satu-satu, wis tenang gitu ya. Luar biasa itu. Ya, terasa nggak metanya keluar? Terasa. Nah, itu hasil nodong saya. Tapi ibu bapak nanti ketika di rumah mungkin teringat. Wah, ini yang sebenarnya nih meta yang terasa paling tinggi. Ganti pakai itu. Lancarin keluar. Paham ya? Yang penting pancing metanya dulu. Pancing keluar. Kalau sudah dipancing keluar, tumbuhkan, rasakan makin kuat. Lalu berikan. Berikan. Nah, ini baru kepada diri sendiri nih. Kira-kira kepada diri sendiri ada yang ingin ditanya? Boleh tanya loh. Ketika scanning dari atas sampai ujung jari kaki, ya silakan. Ya, selamat siang Romo. Selamat siang. Mau tanya, kalau waktu mau munculkan meta itu pada itu gimana ya ceritanya? Jadi kan saya munculkan meta dengan pakai objek kan. Misalnya saya eh, main sama kucing gitu kan. Nah, itu kan saya munculkan meta gitu kan. Terasa muncul metanya. Cuman waktu agak akhir-akhir itu sudah mulai hilang. Jadi kayak waktu saya mau main sama kucing gitu loh kok metanya hilang gitu loh. Nah, gitu Bagus. itu gimana ya Romo? Bisa ganti Bagus. objek atau gimana? Nah, jadi begini Ibu Bapak, ini pertanyaan yang bagus. Apabila sayang dengan kucing tersebut, momen ketika apa? Momen ketika apa kan spesifik, betul nggak? Misalnya, ketika kasih makan kucing, nah itu kan spesifik, ya kan? Metanya kerasa. Ambil momen spesifik itu, pendek. Rasakan meta. Nah, ketika dirasakan, untuk menumbuhkan, meningkatkannya, rasain aja itu. Kayak begini loh, ada orang-orang tertentu itu mirip kayak nyalahin handphone. Volumenya diperbesar. Seret, gede, makin kerasa gitu. Ada yang bisa seperti itu. Tapi ada yang nggak bisa pakai visualisasi tadi. Misalnya, terasa nih. Wes, iya ya. Ini meta nih, kerasa nih. Rasain itu semakin meningkat. Semakin meningkat. Baru berikan. Nah, ketika memberikan meta, kitanya harus ikut bahagia loh. Ya kan? Ikut bahagia. Lama-lama kan turun tuh. Betul nggak? Ambil spesifik momen tadi lagi. Spesifik momen tadi. Ambil lagi. Kasih makan lagi kucing. Wes muncul nih meta nih. Ya kan? Rasakan lagi meningkat.
meningkat, meningkat, berikan. Oke, ya jadi Ibu Bapak pertanyaan ini sangat bagus. Ketika sudah mulai melemah, back to the object. Awal, untuk munculin metanya, perkuat. Ketika sedang kuat, change the object, ganti, berikan. Nah, ketika memberikan kan ganti objeknya, bukan kucing lagi. Betul nggak? Iya kan? Ganti. Misalnya kepala misalnya. Boleh. Seperti itu. Jadi ketika mulai melemah, balik lagi. Ketika mulai melemah, balik lagi. Nah, prinsip ini nanti saya akan jelaskan changing the object. Ya, changing the object. Untuk tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya. Tapi basicnya yang tadi. Ya, yang tadi. Begitu mulai lemah, ingat, niatkan dulu. Niatkan. Saya akan memunculkan kembali meta. Ya kan? Nah, kemudian munculkan meta itu. Setelah muncul, perkuat. Setelah terasa kenceng, kuat, ya, itu tadi ada yang sampai senyum-senyum, saya lihat tuh. Ya, ketika terasa kuat, berikan. Berikan kepada saya apa? Kepada diri sendiri misalnya. Nah, ketika berikan kepada diri sendiri, memberikannya itu mirip dengan memberi kepada orang, anggaplah di depan kita gitu, ya, wajah diri sendiri. Kalau sulit, ya kan, boleh, nggak apa-apa, anggap di depan kita. Seolah-olah kita memberikan meta kepada yang di depan kita itu, diri kita, ya kan. Nah, ketika menerima itu, rasakan bahagianya meta itu. Ya, seperti itu. Bagus sekali, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ketika kaki sakit, ada dua metode di sini. Pertama, kita belajar relaksasi, betul? Kita bisa pakai itu. Diam dulu dari meta, oke. Nah, fokus kepada yang sakit, ya kan? Rasakan rileks. Rasakan rileks, nyaman, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah kebangetan nggak kerak, ya kan? Buka sedikit. Karena apa? Itu aliran darah, ya kan? Buka sedikit. Sehingga dia ngalir darah. Nah, udah lebih nyaman. Betul nggak? Jangan cepat-cepat ganti posisi. Tadi ada beberapa saya lihat, dia bertahan. Oke. Sampai diberikan metode kedua. Metode kedua, bukan rasakan rileks. Kasih meta. Ya kan? Ada yang begini-begini tadi. Kasih metanya. Dia langsung nyaman, hilang. Ada begitu. Gak apa-apa pakai tangan, boleh. Boleh. Kan tadi ada latihan, berikan meta kepada tangan. Ya kan? Ya. Nah, jadi ada dua metode ya. Metode pertama, rasakan rileks. Metode kedua, berikan meta kepada bagian tersebut. Ya. Kadang-kadang ada yang cenut-cenut, sakit gigi. Bisa. Ya. Bisa. Dua metode tadi. Ya, itu sangat bermanfaat. Dan banyak sekali faedahnya itu. Mohon maaf, kadang-kadang perempuan sakit perut, menstruasi misalnya. Ya, lancarkan meta bagian tersebut. Itu efektif. Nah, yang begini-begini kan gak ada bukunya. Ya, tapi dengan metode begini ibu bapak bisa mengaturnya sendiri untuk bagian mana yang tidak nyaman. Nah, ketika kita sedang scanning, tiba-tiba ada bagian yang tidak nyaman. Betul? Ya. Nah, ketika ada yang tidak nyaman tersebut, ada orang-orang tertentu muncul gambar-gambar dalam kejadian. Oke? Ya.
Sadari itu. Ini gambar apa? Lihat yang tegas. Lihat yang tegas dengan berani. Ini gambar apa? Ya. Itu rata-rata kebanyakan ada hubungannya dengan penyebab sakitnya itu. Ya. Itu bisa selesai dengan cara apa? Oh, ini kan lagi dulu dia. Saya cuek begini. Nggak perhatiin ini. Gitu kan. Nah, sekarang diperhatiin. Itu bisa rilis. Banyak sekali, saya kan bukan dokter. Ya kan? Kejadian-kejadian penyembuhan dengan metabawana seperti itu. Banyak. Yang sakit leher, salah tidur. Ya. Selesai latihan sembuh. Nah, seperti itu. Dilatih. Latihan terhadap diri sendiri ini sangat penting. Karena sehari-hari diri sendiri inilah yang beraktivitas. Jadi harus disayangi diri sendiri. Ya. Tadi terhadap diri sendiri berapa menit? 20 menit? 20 menit paling ya. Ya kan? 20 menit lah. Kan itu diulang ya. Diulang 20 menit. Kalau satu hari 20 menit bisa dong. Buat diri sendiri oke lah. Ya. Oke lah. Nah, ya. Belum bersin. Kok mau bersin dulu. Terus hilang. Apa begitu? Kadang-kadang juga ingin duduk. Kok mau bersin ya? Saya tahan. Saya berlalu. Bagus. Kalau bisa dipertahankan ya. Tambah. Kalau Maksudnya? bisa ditambah. Apa? Setelah menyadari, Ya. Kasih cita kasihnya kepada bagian yang mau bersin tadi. Ya. Ya kan? Kasih. Nah, ditambah. Saya Ya. tadi sadari mau bersin. Ya. Saya tetap lakukan meta itu. Meta Terus itu. dia berlalu. Ya, bagus. Jadi ibu bapak, ini contoh yang bagus. Contoh, kalau ibu bapak punya anak itu nangis, gimana terhadap? Sabar ya nak, kamu ada apa yang gak nyaman nak, gitu kan? Itu salah satu perhatian, itu penuh cinta kasih di situ terhadap bagian tersebut. Ya, gak apa-apa. Iya. Nah, sadari, berikan meta. Kalau tetap, ya, nah begini Bu, ya, ke belakang, bagus. Nah, begini Ibu Bapak ya, sebelum bermeditasi, seperti tadi, mau ke belakang dulu. Oh gitu ya, ada waktu alarmnya ya. Ya jangan ditahan projol di situ nanti. Iya ya, jadi itu ke belakang. Jadi prinsipnya ibu bapak bukan tahan ya, sadari berikan meta. Kalau diberikan meta ternyata nggak bisa, ya ke belakang lah. Ya belakang lah. Nah untuk ke belakang itu kan ada waktu yang dibutuhkan. Setiap orang beda-beda toh. Ya kan? Nah, waktu yang dibutuhkan itu perkirakan, Bu.
Jangan sampai nggak keburu, ya kan? Nggak keburu, jangan sampai nggak keburu. Ya, tiap orang beda-beda tuh. Ah, berapa lama tahannya? Mana tahu, ya kan? Beda-beda ya. Tapi prinsipnya sadari itu, berikan meta. Ya karena apa? Ketika menyadari itu dan memberikan meta, sebenarnya dua fungsinya di situ. Satinya mencermati, ya, sati perhatian mencermati, sekaligus di situ sifat batin positifnya dijalankan. Dua, ya, perhatiannya juga jalankan metanya. Sehingga dua-dua berkembang, satinya jalan, metanya jalan. Nah nanti ketika kayak nupasana terhadap tubuh, bagian-bagian tubuh, udah gampang itu. Udah gampang karena bagian-bagian tubuh udah biasa nih di scan dan perhatiannya kuat di situ. Itu cepat nanti. Ya seperti ibu bapak tadi ketika berlatih terhadap diri sendiri, kenapa cepat? Karena pada saat relaksasi udah dimulai oleh saya ke situ. Ya jadi bertahapnya itu. Kadang-kadang orang bingung, kok begitu dulu? Itu memang dicermati. Dulu saya belajar dari almarhum Bante Tita Ketuko. Jadi beliau itu sangat sistematis mengajarkannya. Dijelaskan, secara abhidhamma prinsip kan begini nih. Jadi latihnya harus bertahap. Tahap yang pertama itu merupakan awal dari kelanjutan tahap berikutnya. Sehingga di tahap berikutnya tidak belajar dari nol lagi. Tuh. Ya, jadi yang kita latih ini sebenarnya ujung-ujungnya nanti ketika wipasana nggak keder dengan perenungan terhadap tubuh ada kan, kayak nupasana, ya kan? Nah, tapi diawali dengan relaksasi, kemudian meta. Nah, metanya yang mengarah ke sana, sifat baiknya muncul, konsentrasi ibu bapak. Tadi cukup termaintain nggak? 1 jam cukup kuat ya? Oke kan? Masih oke kan? Imut-imut wajar lah. Ya, imut-imut wajar. Ya. Nanti begitu sadar lagi, mulai niatkan lagi, ya kan? Niatkan lagi, munculkan lagi metanya. Ada pertanyaan lain? Ya? Nah, rileks terus ngantuk, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau meta bawana, rileks, ngantuk, niatkan meta muncul. Ya kan, niatkan meta muncul. Pasti seger lagi tuh. Karena pada saat meta muncul itu seger. Seger. Semangat tinggi. Coba bayangkan. Orang yang melihat anaknya yang tunggal baru lahir nih. Ya. Itu pasti seger, semangat tinggi. Ya kan? Nah, jadi kalau udah lemas gitu, niatkan metanya muncul lagi. Begitu muncul, hilang tuh ngantuknya. Hilang. Dia akan kuat lagi perhatiannya. Nah, metode meta yang seperti ini, objeknya berubah kan? Tuh enggak? Samata, tetapi objeknya berubah. Ya toh? Ya. Yang menjadi cermatan batin apa? Kedamaian batinnya. Kedamaian batinnya. Begitu kedamaian batinnya dapat, ya kan? Itu langsung terasa tak terhingga. Tak terhingga. Langsung terasa. Nah, kalau di dalam teks-teks, banyak kan orang bilang nimita itu kan suatu bayangan pikiran gitu kan. Nah, bayangan pikiran itu bisa, kalau sesungguhnya itu seperti fisik, bisa yang sesungguhnya itu rasa batinia. Itu menjadi tanda bagi dia dari kemajuan batinnya. Seperti itu. Ya, jadi ibu bapak luar biasa.
Udah sering meditasi sih ya, rata-rata ya. Jadi udah sejam udah kuat ya, manteng terus ya. Ya kan? Kan biasanya kadang-kadang kalau yang baru belum pernah belajar meditasi atau apa, 1 jam itu nggak mudah loh, mudah loh. Tapi saya menjumpai di sini hebat nih. Ya, sejam lebih-lebih dikit ya, banyakan dikit juga nggak apa-apa ya. Tapi hebat itu. Ada 1-2 orang dia memang gelisah, sakit kaki. Nah, tapi dia juga berjuang tuh untuk ya kasih meta. Mirip lah seperti anak sayang, kenapa kamu gitu kan? Ya kan? Kan gitu toh. Ya kan? Kenapa kamu sakit ya sayang ya? Nah, begitu dibilang begitu hilang sakitnya. Hilang, bisa begitu. Ya, itu mirip-mirip sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Nah, ini saya sampaikan hubungkan dengan pengalaman. Jadi pengalaman membantu orang, ya. Apabila seseorang itu sakit tertentu, itu ada yang keterkaitan dengan dicuekin bagian itu. Misalnya, ibu bapak pernah nggak kalau seperti apa, di situ ada tahu-tahu kaki kok biru, nggak sakit, ya toh, nggak sakit. Nah, biasanya cuek kan, betul nggak? Cuekin aja, ya kan? Ah, nggak sakit kok, nggak apa-apa, gitu kan ya. Nah, pengalaman membantu orang dalam hal yang seperti itu, lancarkan meta ke situ ya. Oke, walaupun nggak sakit. Kalau perlu pakai ngomong. Kalau perlu pakai ngomong. Waduh, kamu kebentur ya, sakit ya. Nah, seperti ke siapa? Kepada orang kesayangan, betul nggak? Ada care. Itu melatih meta. Care terhadap diri sendiri. Ternyata, kalau kita bedah di dalam suatu sutta, ajaran Buddha, itu namanya Mula Pariyaya Sutta. Majjhima Nikaya yang pertama, itu sutta yang tersulit memang. Beberapa orang di sini saya memperhatikan dia sebenarnya ngerti tapi belum disambungkan terhadap sutta itu. Ya. Setiap kali kontak dengan objek, kontak apapun, itu terbentuk namanya atta. Atta. Bagi umat awam nih. Bagi umat awam. Terbentuk atta, keakuan. Nah, kalau dia terbentur, itu terbentuk atta di bagian itu. Menganggap ini tanganku, ini kakiku. Ya toh? Dicuekin oleh kita. Kita juga cuek, ya kan? Atta itu akan berpandangan. Gue dicuekin. Nah, Atta yang berpandangan seperti itu kita-kita juga sebenarnya. Ya kan? Kita-kita juga. Gue dicuekin. Itu hunting terhadap penyakit. Biasanya begitu. Hunting dia. Hunting. Nanti ada yang ngaco. Entah perutnya jadi sakit. Entah apanya jadi sakit gara-gara dicuekin tadi. Istilahnya si Atta itu sabotase. Itu kalau orang psikolog pasti tahu sabotase diri. Cuma mereka nggak tahu teoritik terbentuknya diri gimana. Adanya di Buddhis. Orang Buddhis nggak tahu kejadiannya. Ya toh? Nggak tahu kejadiannya, teksnya ada. Gitu kan? Saya cuma kebetulan tahu kejadiannya, tahu teksnya. Tak hubungkan ternyata, dahsyat. Jadi kalau yang dicuekin tadi, si Atta tadi, diberikan perhatian meta, dia akan sembuh. Mirip anak-anak, lagi nangis, diperhatikan oleh orang tuanya. Kenapa nangis nak?
Yang sakit di mana? Mari mama saya bantu. Nah, saya bantu gitu toh. Akhirnya anak itu reda kan nangisnya kan. Seperti itu. Nah, Atta tuh begitu modelnya. Makanya scanning meta terhadap bagian-bagian tubuh termasuk bagian yang pada saat scanning baru kerasa, bagian ini ternyata nggak enak nih. Gitu kan? Diberikan meta di situ. Itu banyak penelitian menyembuhkan. Banyak yang menyembuhkan. Seperti itu. Jadi ibu bapak, meta terhadap diri sendiri itu penting. 20 menit scanning, akhiri dengan keseluruhan. Keseluruhan kalau bisa dibayangkan, bayangkan gledek di depan, boleh. Ya kan? Nggak bisa ngebayangin, rasakan keberadaan diri kita. Berikan, boleh. Gak apa-apa, karena orang ada yang tipe visual, ya tipe apa, beda-beda. Yang ngebayangin. Silahkan ada yang tanya lagi? Ya. Lebih ke UPK. Nah, bagus sekali. Nah, jadi ibu bapak, saudara-saudara, kita kan ada meta, karuna, mudita, dan UPK ya. UPK kan itu lebih banyak kepada kita memahami bahwa setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing. Ya kan? Betul kan? Itu nggak salah. UPK itu. Tetapi, hati-hati untuk latihan kita. Ya. Apabila ada seseorang, ini ada kejadian nyata memang. Ada kejadian nyata seorang ayah, seorang anak. Anaknya ditinggal begitu saja. Nah, ketika saya tanya, kenapa ditinggal begitu aja? Kan anak itu membawa karmanya masing-masing. Biarin saja. Hati-hati di situ. Artinya apa? Seharusnya meta dulu yang muncul. Kalau meta sudah dimunculkan, ternyata reaksi di sana diam, baru UPK. Kita tidak bisa apa-apa. Karena kita tidak bisa mengatur dia juga. Betul nggak? It's okay. Itu. Ya. Jadi munculkan, niatkan meta. Ya, jadi meta, karuna, mudita, UPK, jangan UPK duluan. Ya, jangan UPK dulu, nanti nggak ada tolong menolong tuh, iya kan? Iya kan? Jadi terimalah karmamu. Nah, ini mirip ketika saya kerja dulu. Ini pengalaman di tempat kerja. Berfungsinya meta, karuna, mudita, UPK ini dahsyat. Awalnya itu ketika saya mengajak seorang yang dengan posisi yang sangat tinggi untuk berdana. Karena saya dulu menggunakan people power namanya. People powernya bukan seperti bapak-bapak yang ada di Indonesia yang rame itu. Bukan. Ya, people powernya adalah apa? Bukan. Kalau ada yang menderita atau kekurangan, ayolah kita 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Saweran saya punya 6.000 karyawan waktu itu. Kali 5.000 lumayan. Betul nggak? Ternyata ya banyak yang lebih. Ya kan? Itu kan people power. Tertolong orang itu. Itu kan hanya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kebetulan dulu pernah mengalami tugas sebagai kepala satpam di Indonesia. Di banyak orangnya. Kayak begitu. Nah, caranya kayak begitu. Nah, undang satu orang bos lah. Ya kan? Bos, dana nggak nih? 5.000 goceng. 5.000 kan? Ya ibaratnya sekarang kalau WC umum berapa tuh? 2.000. Ya kan? Rokok udah mahal ya kan? Rokok. Ya kan?
secara logika kan 5.000 ya apalah artinya ya kan ya bisa lah apalagi posisinya sangat tinggi gitu kan. Nah responsnya seperti apa? Ya biarin aja dia terima nasib dia. Mirip kan? Ya kan? Orang luar, wih UPK banget. Ya kan? Padahal itu pandangan keliru yang dibikin pembenaran. Pandangan keliru dibikin pembenaran. Menggunakan kita harus UPK apapun. Ya toh? Nah, padahal dalam ajaran Buddha, UPK itu kalau sudah kita berupaya segala macam nggak bisa apa-apa lagi, maka UPK dikembangkan. Seimbangan. Oke, saya telah berupaya. Ada yang in scope, ada yang out of scope, betul nggak? Ada yang di dalam jangkauan kita, ada yang di luar jangkauan kita. Kalau kita udah upayakan dan yang di luar juga kita udah kondisikan ternyata gak bisa diubah juga, baru UPK. Ya Bu ya, baru UPK. Jadi tetap dimunculkan niatnya. Ya, dimunculkan niat. Baru UPK, kalau sudah tidak muncul lagi baru UPK. Ya Ibu Bapak, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kepedulian meta itu penting. Penting, kepedulian meta. Kenapa? Yang pertama kali saya sharing adalah untuk diri sendiri, karena banyak orang gak pernah perhatiin diri sendiri loh. Ya loh, walaupun tiap hari ngaca ngisir ya. Ya toh, ya kan? Ah udahlah jangan pikirin saya. Nah gitu kan. Nah artinya apa? Sebenarnya diri sendiri itu butuh meta. Butuh cinta kasih. Butuh cinta kasih. Ya toh? Daripada berharap orang lain cinta kasih terhadap kita mulai dari diri kita dulu. Cinta kasih pada diri sendiri. Sebab kalau bukan diri sendiri yang mencintai kita, siapa lagi? Ya kan? Mengharapkan orang lain, orang-orang banyak berharap begitu kan? Dari luar bisa, betul nggak? Nah, padahal yang paling powerful untuk mencintai diri sendiri siapa? Kita sendiri. Itu akan berpengaruh nanti kepada pola hidup. Makan. Sayang nggak sama diri sendiri nih? Kalau sayang sama diri sendiri, makannya nggak sembarangan, betul nggak? Pasti lebih care, lebih bersih, ya kan? Lebih bagus, gitu kan? Seperti itu. Kemudian, kalau ada sakit apa misalnya? Loh, sakit kan perlu ke dokter. Tunggu dulu, ke dokter ke dokter. Tapi diri sendiri sayang nggak sama dirinya nih? Ya kan? Kalau sayang kepada diri sendiri, ke dokter adalah bantuan, betul nggak? Tapi penolong utama diri sendiri pada saat awal. Itu penting. Nah, diharapkan Ibu Bapak setelah berlatih meta terhadap diri sendiri secara mental, itu bertransformasi ke dalam kehidupan sehari-hari nanti. Ya, bertransformasi. Maksudnya bertransformasi apa? Ya, perbuatan kita terhadap diri sendiri menjadi lebih meningkat. Meningkat perhatiannya, kasih sayangnya pada diri sendiri meningkat. Pada saat sedang stres. Gitu. Orang luar ngajak. Yuk, kita ngobrol-ngobrol di sana supaya kamu tidak stres. Diam lu, gue lagi stres. Artinya apa? Dia nggak sayang pada diri sendiri. Sayangnya sama stresnya, betul nggak? Ya kan, makanya stresnya di-maintain. Nah, harusnya gimana? Oh iya ya, saya lagi stres ya. Nah, saya sayang kamu, Selamat. Ya kan?
Nggak apa-apa, ngomong aja, saya sayang kamu, selamat. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Nah, kan begitu. Nasehati diri sendiri boleh nggak? Boleh. Makanya kerjanya jangan ke malam mulu. Gitu kan? Ngomong aja. Seperti ngomong kepada anak, ya kan? Ngomong aja pada diri sendiri. Itu akan rilis nanti. Oh, diperhatikan oleh diri sendiri juga. Nah, itu praktik dalam sehari-harinya ya. Kayak begitu. Jadi ceria terus. Nggak ada ujungnya stresnya. Stresnya beres langsung. Jadi dia bukan mencintai stresnya, tapi mengakui ada stres nih di dalam nih. Waduh bahaya nih, ya kan? Bahaya, perlu diapain nih, ya kan? Nah itu pengaruh terhadap action kita. Kalau berlatih meta terhadap diri sendiri itu begitu. Jadi kalau itu menjadi perbaikan pada diri sendiri, itu sebenarnya boleh dibilang tidak egois ya kan? Artinya memperbaiki diri sendiri supaya benar. Sehingga keluar nanti ketika berhubungan dengan orang-orang, ya udah proper. Nah, Bu Bapak, ada yang ingin ditanya? Silakan. Ya, Oke, kesimpulannya kalau kita belajar meditasi atau berlatih, kalau sudah benar, kemajuannya adalah, indikatornya adalah tidak mudah stres, berarti tadi yang Romo bilang, berarti selalu ceria. betul sekali. Tepat sekali Romo Winata. Ya. Terima kasih. Kemudian saya mau tanya, kenapa setiap kali ada latihan meditasi, umumnya ada pembelajaran relaksasi? Bisa dijelaskan kira-kira Baik. dasarnya gimana? Terima Baik. kasih. Terima kasih Romo. Ibu Bapak, saudara-saudara, relaksasi itu sebenarnya fungsinya dua, Romo. Fungsinya dua. Pertama, merilekskan tubuh. Kalau tubuh tidak rileks, seperti saya sebutkan tadi, tubuh ini sering disebut tubuh kita, tubuhku. Di dalam tubuhku terbanyak multi aku. Tahu kan multi aku? Ada lambungku, ginjalku, apaku, ya kan? Nah, itu suka bikin macam-macam. Si aku ini. Bikin saya pegel, bikin saya ini mengganggu pada saat meditasi. Ya kan? Mengganggu saat meditasi. Makanya perlu relaksasi badan. Relaksasi badan. Ya, relaksasi badan itu fungsi utamanya adalah merilekskan badan ini supaya tidak mengganggu ketika kita bermeditasi. Nah, sebenarnya prinsipnya seperti ini cara kerjanya. Jadi tubuh ini. Jadi kalau tubuh itu nggak sinkron ya, dia bisa sabotase. Bisa sabotase Romo. Soalnya seperti di kelas. Di kelas ini kan ada 1-2 murid atau 5 murid yang di depan itu kan sering interaksi dengan gurunya, betul nggak? Kalau yang di belakang-belakang, dia interaksinya kurang, betul nggak? Bisa cari muka nggak? Bisa nggak? Bisa bikin macam-macam nggak? Bisa toh. Repot nggak sih gurunya? Repot. Repot. Romo, seperti itu tubuh tuh. Tubuh ini banyak atap. Karena kita belum mencapai yang anatta tadi. Kalau udah sotapana nggak terjadi. Nggak terjadi. Dia meditasi blos langsung. Yang belum sotapana itu masih banyak ata. Setiap ata itu mirip dengan murid-murid. Kita sehari-hari berhadapan dengan ata 5-7 ata. Sebagai si selamat, sebagai dhamma duta udah beda atanya.
Ngomongnya juga beda. Betul nggak? Begitu pulang sebagai suami, takut istri. Ya kan? Atanya beda. Padahal di kantor bagaimana? Siapa gue? Itu kan. Siapa aku? Nah, itu udah dua ata yang beda. Ya kan? Nah, itu setiap hari itu orang berhubungan dengan atanya dia. 5 atau 7. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman, sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai penumpang kalau pakai driver. Nah, itu atanya udah beda tuh. Tapi itu sering diakses. Sering ditanya jawab seperti murid-murid tadi yang di depan tuh. Ya kan? Nah, ata-ata tertentu yang tidak pernah diakses, itu bisa cari muka, bikin problem. Entah pegel, entah apa, dan sebagainya. Nah, ketika ibu bapak melakukan relaksasi tubuh, merilekskan tubuh di dalam, ingat-ingat depannya tadi tuh. Marilah kita merilekskan tubuh kita, seluruh tubuh kita sama-sama yuk. Sama-sama yuk, artinya kita ajak semuanya. Si ata-ata tadi kita ajak sebenarnya. Semua. Untuk rileks dulu. Ya kan? Nah, kalau dia udah merasakan rileks, siapa sih orang yang nolak kalau udah rileks, tenang? Gak ada toh? Ya kan? Diajak meditasi, lebih lancar. Kemudian pikiran. Pikiran itu perlu dirilekskan. Cara merilekskannya, kita ajak melalui tubuh. Kan perhatian ya. Terus dirasakan, coba rasain gitu ya. Ya kan dirasain, ya kan? Itu sebenarnya yang ngerasain apa? Ini nih, karena apa? Ngebayangin kita tuh, ngerasain gitu kan. Nah, pikirannya diajak rileks. Tapi rileksnya ter apa? Terarah rileksnya. Nggak asalan. Kenapa? Karena banyak orang begitu habis dari pasar pengen meditasi misalnya, itu pikirannya masih macam-macam, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, ya kan? Atau kalau orang dari kantor yang biasanya kerja mikir suatu proyek dia, itu kepikirannya di proyek itu. Jadi banyak pikiran. Nah, ini kalau di dalam istilah meditatif namanya witaka, mica witaka. Bukan witaka yang untuk faktor jana, tapi mica witaka. Itu mikir mulu, aktif. Nah, diajak rileks dengan memikirkannya, jangan banyak mikir macam-macam, mikirnya semacam. Ya kan? Semacam. Jadi diarahkan. Nah, biasanya diarahkan oleh fasilitator meditasi. Diarahkan. Karena apa? Umumnya para peserta itu kalau ketika bermeditasi dia banyak mikir, dia semaunya dia mikirnya kemana, betul nggak? Biasanya dibantu oleh fasilitator untuk diarahkan. Mikirnya satu aja dulu deh, gitu, ya kan? Nah, begitu dia udah merasakan rileksnya, rasakan rileks, gitu kan? Ketika dia merasakan rileks, itu yang namanya sanya, pencerapan. Dia akan mencerap, oh rileks tuh seperti ini. Ini kondusif, bagus. Makanya ketika dia bermeditasi, dia bisa menjadi lebih lancar. Seperti itu. Nah, cuma relaksasi itu ada yang karena waktunya pendek, itu cepat aja, gak panjang. Ya kan? Nah, yang tadi, yang kita sama-sama lakukan, itu setengah panjang. Setengah panjang, karena kita punya 1 hari. Kalau 3 hari, saya bawanya yang panjang. Panjang banget. Ya, panjang banget gitu. Supaya bisa ada yang ketiduran. Nah, itu bahaya, ya kan? Bahaya seperti itu. Demikian Romo, sedikit dari makna dari relaksasi. Iya, tepat sekali.
Kalau bisa cuma satu, tapi si Ata pengennya multitasking. Sehingga dia satu pikirannya, tapi terlalu cepat berubahnya. Oke. Berarti kalau yang sekarang kita lihat fenomenanya, kita ini kan sekarang punya banyak kebiasaan, terutama mungkin yang muda ya. Ya, Jadi, atau mungkin karena kebiasaan di pekerjaan. Karena menghadapi komputer itu pasti buka banyak jendela, Banyak multi Windows jendela, ya, multi tab ya. atau di handphone. Sebenarnya yang terjadi itu kalau menurut hukum pikiran kan hanya satu. Satu-satu. Berarti dia dikerjakan satu tapi pendek, kemudian berpindah. Berpindah terus. Betul. Kalau berpindah terus berarti skillnya yang nanti kurang, Turun. Kalau berhubungan dengan tadi dikatakan oleh Romo mengenai tanya, pencerapannya yang kurang ya Romo ya? Pencerapannya terlalu cepat berpindah sehingga belum mencerap cukup baik satu sisi, dia udah pindah. Seperti itu. Kalau pencerapannya kurang, apakah nanti ada hubungannya? Karena gini, yang saya coba renungkan itu pada waktu pencerapannya kurang itu feel-nya itu bisa nggak dapet gitu ya. Nggak dapat. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ibu Bapak, pertanyaannya Romo Winata ini sangat penting. Ketika kita berpindah objek, di dalam batin kita ada komponen yang disebut sanya. Sanya itu kerjaannya ngapain? Sanya itu kerjaannya memberikan tanda, ya kan? Menyimpannya. Kemudian kalau ketemu lagi, dia mengambil untuk keluarin tanda tadi. Supaya jadi kenal, ingat. Nah, ketika dia melakukan itu, yang diberikan tanda, yang dikenali itu bukan hanya objeknya. Feel-nya semua. Itu ditandai sama dia. Nah, kalau feel-nya belum dapat ke situ, dia nggak tandai itu. Lewat. Sehingga dia tahu objek, berpindah-pindah, feel-nya nggak berkembang. Nggak berkembang. Seperti itu. Sehingga dia menjadi mirip robot. Mirip robot. Nah, be careful. Kan fenomena ini. Fenomena penting. Ya, fenomena penting. Di dalam dunia teknologi yang begitu cepat, kecepatan itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Terjadi, betul nggak? Tetapi dari sisi aspek batin, hati perlu diimbangi latihan yang lain. Seperti itu, Romo. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara semua, itu yang namanya perpindahan objek yang banyak menyebabkan dia banyak pikir, istilahnya menyebabkan banyak pikir. Nah, menyebabkan banyak pikir itu kalau di dalam istilah meditasi itu witaka, mica witaka. Itu bisa misalnya meditasi mengamati pernafasan misalnya, itu bisa macam-macam pikiran. Witaka namanya. Witaka. Ya. Itu memang fenomena orang-orang sekarang lebih banyak yang mengalami itu. Nah, anak-anak muda terutama. Muda. Ya. Itu bisa dilatih feel-nya, Pak. Feel-nya bisa dilatih. Oh, misalnya. Seperti tadi. Kamu ketika melihat Windows yang ini, apa yang kamu cermati? Kan dia pasti tahu tuh. Ya kan? Pasti tahu. Itu kita tanggap. Coba kamu ceritain. Kita rangsang feel-nya. Istilahnya emosinya. Bagaimana menurut kamu? Windows yang tampak oleh kamu itu. Rasanya seperti apa? Oh begini ya. Oh saya baru tahu nih. Sehingga dia lebih mengenali. Lebih mengenali hal-hal yang seperti itu. Jadi
anak-anak yang baru, modern banget, itu bisa banyak sekali pengetahuannya. Banyak. Sesuatu yang bagus, ya kan? Tetapi ada sesuatu yang harus dibangkitkan, aspek emosional positifnya. Istilahnya kalau di dalam ilmu pendidikan itu aspek kognitifnya bagus, pengetahuannya, ya kan? Tapi aspek afektifnya, emotionnya itu nggak berkembang, kurang berkembang. Padahal itu 3 hal yang penting kan, kognitif, afektif, sama motorik. Komotorik, perbuatan, tindakan, ya kan? 3 hal yang penting. Nah itu biasanya dibangkitkan dengan cara menanggapi seperti itu. Ada gambar ini nih, gimana menurut kamu? Biarin aja dia cerita. Nah, misalnya seperti ini, ibu bapak kan lihat saya nih. Ketika lihat saya, di sini kan ada warna-warni, betul nggak? Ada kuning, ada apa, ya kan? Secara sepintas kan nggak ngerti ada efek apa nih dengan warna-warna ini, betul nggak? Tapi kalau saya tanya, ibu bapak cermati coba di belakang saya. Ada warna kuning, keemasan, ada merah, ada hijau, ada apa. Mana yang ibu bapak rasakan nyaman? Nah, beda pasti. Tadi cuek-cuek aja. Sekarang mulai tahu. Saya nyaman dengan warna emas. Nyaman dengan warna merah. Beda-beda kan tiap orang. Yang nyaman. Sekarang yang kedua. Warna apa yang tidak nyaman dilihat? Tiap orang pasti beda. Nah, itu kalau ada 2 anak kita pakai begitu, kita lakukan diskusi. Loh, dia warna ini. Dia warna ini. Nah, kenapa bisa beda tuh? Nah, artinya ada sesuatu yang menyebabkan lebih senang dengan warna kuning, lebih senang dengan warna merah, lebih senang dengan warna hijau. Jadi dia ada background sesuatu loh, nah, yang bisa membedakan respon dia begini loh. Jadi nggak sepenuhnya salah dia juga loh. Bisa aja trauma, betul nggak? Ya kan? Terus bagaimana? Jadi kamu harus wajar kalau orang berbeda pendapat dengan kamu, walaupun yang kamu lihat ini belum tentu di mata orang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin sekarang berkurang pembelajaran batinnya. Ya, tapi secara kognitif dia tahu ini beda sama ini beda sama ini beda. Then so what? Setelah beda. Nah, kalau kita yang mencermati meditatif, kita tahu, oh dia berbeda-beda ini karena ada sesuatu hal yang menyebabkan dia lebih suka ke kuning, lebih suka ke merah. Melihat lebih suka ke kuning, lebih suka ke merah. Tapi pakai bajunya belum tentu yang warna yang sama, betul nggak? Ya kan? Melihat putih oke, tapi pakai baju putih belum tentu mau orang itu. Belum tentu. Nah, ketika tidak mau dia pakai baju putih misalnya, kalau kita latihan meta, kita tanya, kamu gak nyaman ya dengan baju ini? Gitu kan? Nanyanya ya. Waduh, kasihannya kamu ya. Itu kan latihan meta pada diri sendiri. Sehingga lama-lama dia menjadi rilis terhadap ikatan penolakan terhadap warna putih tadi. Rilis. Oh, padahal dia ngomongnya diri sendiri ya. Ya kan? Tapi dia memperhatikan diri sendiri sebenarnya. Metanya berkembang terhadap diri sendiri. Seperti itu. Demikian teori Buddhis. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Jadi kan saya soal relaksasi ya. Kalau dihubungkan sama teori Buddhis ya, Romo ya. Apakah sebenarnya ada hubungan antara kita belajar untuk mengatasi
dua hal. Ini yang selama ini coba saya mengerti, saya butuh konfirmasi dari Romo. Jadi kita ini kan punya kecenderungan untuk membenci dan punya kecenderungan untuk menyukai. Jadi kalau kita tidak rileks, kemungkinan terbesar itu karena yang muncul biasanya lebih banyak rasa sakit, bukan nyamannya dulu. Nggak ada nyamannya itu datang duluan kan gitu. Jadi muncul rasa sakit dan kita akan respon yang paling cepat, kita akan membenci. Jadi kebiasaan untuk membenci itu kalau kita tidak rileks lebih mudah muncul. Berarti kan nanti kemajuan kita juga akan terhambat. Jadi itu ya betul. Betul sekali. Betul sekali Ibu Bapak. Jadi kalau kita tidak rileks, kemungkinan terbesar kita tidak nyamannya itu sangat tinggi. Tidak nyaman itu kalau di dalam istilah Abhidhamma, ya, itu domanasa wedana. Domanasa wedana itu pasti berhubungan dengan dosa mula cita, pikiran yang membenci. Pikiran yang membenci. Jadi kalau tidak rileks, kemungkinan dosa itu tinggi. Betul sekali Romo. Betul sekali. Ya. Makanya Ibu Bapak, dalam situasi apapun, ketika diterapkan dalam kehidupan hari, rileks sejenak. Suka begitu orang. Jangan langsung ambil decision, keputusan. Ya kan? Nah, itu yang ditanyakan oleh Romo Winata. Yang disebutkan oleh Romo Winata tadi benar. Ya, jadi relaksasi itu untuk membuat supaya tingkat kebencian yang muncul itu boleh dibilang minimal ya. Nah, saya tambahkan sedikit Romo. Ingat nggak tadi Rama-Ramani Ibu Bapak, ketika kita akan mulai melatih meta, saya menyebutkan saya pernah melakukan kesalahan. Mungkin saya udah lupa. Saya memaafkan diri saya. Itu juga untuk meredam juga. Meredam kebencian pada diri sendiri. Ya, kan ada orang-orang tertentu pernah melakukan kesalahan. Sebelum mencapai arahat, kesalahan itu bisa terjadi dimanapun. Ya kan? Dia sampai membenci diri. Saya nggak habis pikir saya melakukan ini. Sehingga dia kepikiran terus itu. Bagaimana dia meta kepada diri sendiri. Kalau dia tidak rilis dulu. Dia lepas dulu. Ya toh? Karena kesalahan itu kan bisa terjadi siapapun. Disengaja itu jelas. Kalau disengaja. Tapi umumnya umat Buddha kan nggak pernah mau sengaja mencelakakan orang. Nggak pernah mau salah gitu kan. Ya kan? Jadi dia juga harus memaafkan dirinya sendiri. Itu. Nanti ketika kita switching the object, ya, itu kata-kata saya lain loh. Banyak orang di depan kita ini yang pernah mengalami kesalahan. Kita harus niat rela. Ya kan? Seperti itu. Nah itu udah beda kalimatnya. Diksinya beda. Terhadap diri sendiri, kita ingat-ingat bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Yang terjangkau atau kadang tidak terjangkau, mau gak mau salah. Bisa begitu ya. Mau gak mau kita melakukan kesalahan ya. Nah itu bisa mengalami penyesalan seumur hidup, betul gak? Artinya dia menyiksa dirinya. Metanya tidak ada kepada diri dia, berkurang. Untuk supaya muncul meta, dia harus memaafkan diri. Memaafkan itu bukan untuk macam-macam orang sebenarnya, untuk diri sendiri juga supaya tumbuh. Supaya istilahnya
Kalau ada sesuatu yang mau tumbuh nih, yang bagus, itu masih ketutupan oleh rumput alang-alang istilahnya. Nah, alang-alangnya ini harus rela kita cabut dulu lah, ya kan? Supaya nih tumbuh gitu ya, supaya tumbuh. Jadi kita maafkan juga diri kita. Maafkan diri kita. Begitu memaafkan diri sendiri, langsung terasa lebih lega, lebih rileks. Sehingga lebih mudah muncul. Demikian Romo. Satu lagi ya Romo. Ya. Tadi Romo sudah berapa kali menyebutkan ada yang namanya rilis. Berarti membebaskan. Apakah sebenarnya yang sedang dibangun itu dari Jalan Mulia Brosur 8 yaitu pandangan benar. Baru bisa meriliskan itu. Mungkin bisa dijabarkan lebih Bagus lanjut. sekali. Makasih Romo. Makasih Romo. Ibu bapak, saudara-saudara semua. Untuk melepaskan kebencian, melepaskan kemelekatan, melepaskan apapun. Memang ujungnya adalah kita harus punya pemahaman. Tetapi tidak semua orang memiliki pemahaman benar pada awalnya. Mirip ketika para biku atau umat ketika mendengarkan khotbah Sang Buddha. Mereka banyak yang memiliki keyakinan, kan sebaiknya kalau Buddhis itu dia yakin benar kalau pandangannya ya kan? Tetapi banyak umat yang tingkat level perkembangan batinnya belum mencapai pengetahuan itu, tapi dia sudah yakin banyak. Lebih hebat dari kita yakinnya. Ya toh? Sehingga mereka berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha walaupun belum mencapai nibbana, benar nggak? Ya kan? Nah, dalam hal melepaskan ya kekotoran batin kita, termasuk kebencian dan sebagainya, memang di ultimate yang tertinggi adalah kebijaksanaan. Tetapi Sang Buddha mengingatkan di dalam salah satu sutta itu namanya Sabbasawa Sutta, Romo. Jadi pengotor batin itu untuk dirilis karena dia bertingkat-tingkat. Ada yang dirilis dengan menghindari. Nah, rilisnya dengan menghindari. Tetapi dia bisa bebas dari rilis itu, tapi dia sebenarnya masih nyangkut. Gitu, masih nyangkut. Ya. Misalnya ibu bapak benci pada seseorang. Belum bisa punya kebijaksanaan yang sangat tinggi. Gimana ngerilis? Mau nggak mau, jangan ketemu dia dulu deh. Gitu ya. Ya kan? Artinya masih nyangkut sebenarnya. Tapi meledak-ledaknya hilang dulu gitu kan. Ya kan? Jangan ketemu dia dulu deh. Nah itu ada yang namanya kita merilis dengan menghindari. Untuk kilesa-kilesa tingkat awal, tingkat kasar, yang sangat kasar itu dengan menghindari. Yang tingkat kasar itu diibaratkan seperti api. Api kan bisa membakar sana sini kan. Seperti api. Itu dilaksanakan dengan menghindari, yaitu apa? Pelaksanaan sila. Sila. Menghindari mencuri, menghindari membunuh, menghindari semua tuh. Ya kan, menghindari semua. Di tahap kedua, untuk pengotor yang sedang, ini mirip-mirip dengan api yang baru dinyalain. Cas. Baru kerasa. Belum ngebakar. Belum keucapan, belum ketindakan jasmani. Tapi udah kerasa. Wis benci nih. Ya kan? Nah, itu dikelola dengan
bantuan objek tertentu akan batin lebih tenang. Salah satunya relaksasi tadi Romo. Dibantu dengan bantuan itu. Nah, ada yang mirip kalau dulu namanya geretan tuh, korek api ya. Ya kan? Ada bendolnya, ada tempat gesekannya kan. Ya kan? Nah, api itu masih di dalam bendolan dan gesekan tadi, belum keluar. Artinya apinya nggak kelihatan kan? Potensial kan tapi. Nah, itu dihancurkannya dengan panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Artinya itu hanya bisa dihancurkan dengan kebijaksanaan apabila orang itu telah berlatih demikian baik, ya kan? Sehingga dia bisa menangkap, oh ini ada potensi ini. Gitu. Kan orang-orang tertentu pikirannya cukup pendek. Nggak sampai lihat potensi bahaya gitu kan. Ya. Nah itu dengan cara tadi dengan meditasi samatha yang seperti itu. Nah yang kebijaksanaan itu dengan vipassana bhavana. Vipassana. Dan sebenarnya yang panya itu dibagi 3 lagi. Dipelajari dulu teoritisnya seperti apa. Oh ini adalah kebencian loh. Tuh, kebencian ini nggak enak loh. Nah itu kan dibangun tuh panyanya. Ya kan? Panyanya dibangun. Kebencian tuh begini loh. Masa sih? Iya coba cermati. Oh iya begini ya nggak enak ya. Panas ya. Nah ngalamin diri toh. Ya kan? Timbul kebijaksanaan nggak di situ? Timbul. Oh ternyata kebencian tuh kayak begini. Bahayanya. Gitu kan? Nah begitu dia tahu udah mulai muncul rem. Ya toh? Rem. Sampai akhirnya dia tahu, oh kebencian ini ternyata ada ikatannya ini loh, belenggu-belenggunya. Kalau dia udah tahu itu, dia putus tuh belenggunya tuh. Tas, tas. Kalau belenggunya udah putus, rilis full namanya. Jadi rilis itu ada 3. Rilis pada tingkat awal adalah dia mengerti bahwa ini fenomenanya seperti ini. Dari sekian persen penembusan, ada sekian persen yang dominan adalah theoretical. Theoretical itu lumayan. Ya. Ada yang dia mengerti. Secara theoretical tahu persis, secara praktek dia tahu, ya kan, tapi belum menembus ke pemotongan yang tadi. Nah, ada yang fully understood. Kalau dalam bahasa Inggris kan understand, understood, dan fully understood toh. Ya kan? Nah, itu beda. Fully understood ini dialami kalau dia sudah bisa memutus belenggu yang menyebabkan dia jadi benci. Nah, kayak begitu belenggunya. Nah, yang 3 tahap tadi itu ada di Mula Pariyaya Sutta juga. Ada penembusan itu. Jadi, jalan mulia berunsur 8 diawali untuk menghancurkan pengotor batin itu dengan pengertian benar. Itu betul. Tidak salah. Tetapi, di dalam jalan mulia berunsur 8 pun, ketika seseorang belum mengetahui pengetahuan yang sempurna, dia membutuhkan sila untuk mendapatkan pengetahuan itu. Itu di awal. Ya, jadi Ibu Bapak, kita semua bisa bertemu, belajar dhamma dan sebagainya, itu karena perbuatan sila yang hebat sejak lama. Sehingga mengkondisikan ketemu pandangan yang benar. Itu. Tapi setelah berpandangan benar ini, untuk menghancurkan, dibutuhkan pandangan benar ini gitu kan. Ya, jadi looping Romo. Ini bisa yang pertama, bisa juga dia yang terakhir yang memotong. Tuh, terima kasih Romo. Ya, Ibu silakan Ibu.
kita melatih meta ini kan juga melatih kesabaran juga. Jadi kita kadang itu menemui orang yang tidak menyenangkan, membuat kita kesal atau mengganggu kita, menyakiti kita. Terus kita melakukan tidak marah kepada dia, kita memaafkan dia. Bagus. Sudahlah gitu ya. Tapi ada orang yang berkomentar. Kamu ini jangan jadi orang bodoh baik hati. Itu gimana menurut Romo? Kalau kita melakukan kebajikan, tidak menanggapi kebencian atau kemarahan, terus dianggap kita ini orang bodoh baik hati. Apa yang harus kita jelaskan kepada orang tersebut? Apakah memang itu bodoh baik hati? Apa memang betul saya seperti itu? Terus apa yang harus saya terangkan kepada orang yang mengomentari seperti itu? Bagus. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, ini pertanyaan terakhir sangat bagus, sangat penting ya. Pertanyaannya untuk Ibu satu. Jadi saya jawab pakai pertanyaan boleh dong. Lebih yakin Sang Buddha orang itu? Kalau lebih yakin Sang Buddha, apakah Sang Buddha mengajarkan kamu bodoh berbuat baik? Selesai kan? Ya kan, terjawab kan itu. Lalu bagaimana terhadap orang itu? Itu kan? Jadi dua soalnya toh. Soal pertama selesai ya Bu ya. Karena Ibu yakin terhadap Sang Buddha, ikut ajaran Buddha. Ya kan? Kan Sang Buddha juga pernah bilang kepada Bante Ananda, Bante, kalau di sini nanti kita dicela. Kita pindah yuk sono. Oh nanti pindah kamu celah juga di sana. Pindah yuk sono. Tidak ada tempat dimanapun seseorang yang terbebas dari celah. Betul nggak? Jadi jangan putus asa Bu. Lakukan kebaikan terus. Tetap semangat. Nah itu soal nomor 2. Apa yang harus saya terang? Pak, Bu, ketika berhadapan dengan orang-orang, itu orang-orang itu memiliki background masing-masing. Dengan berbagai pengetahuan dia masing-masing. Dan berbagai pengalaman dia masing-masing. Dan ajaran yang pernah dia persepsikan masing-masing. Bisa berbeda-beda dengan kita. Ya toh. Kita hanya bisa mengkondisikan kepada orang-orang tersebut bahwa saya adalah murid Sang Buddha. Saya menjalani ajaran beliau dengan melakukan kebaikan. That's it. Jangan dipaksa untuk orang itu berubah. Karena di situ timbul pertentangan yang kita tidak tahu. Karena pengalaman orang berbeda-beda. Jadi katakan saja, Pak, Bu, kita memang berbeda dalam hal ini. Saya murid Sang Buddha mencoba menjalankannya dengan baik. Kita bisa berbeda. Tentu saja perbedaan itu tidak harus cepat-cepat sama. Ya kan? Juga mungkin nanti juga mungkin masih berbeda, nggak tahu juga. Ya kan? Atau mungkin nanti bisa berubah jadi sama. Nggak tahu juga, gitu kan? Oleh karena itu, yuk kita sama-sama lah. Saya menghormati Bapak, Ibu dengan pandangan berbeda. Nah, saya juga menjalankan ini sesuai ajaran guru kami, Sang Buddha. Gitu. Selesai, tidak akan ribut. Ya, tidak akan ribut. Nah, ya. Oh, ya. Nah, ya. Bagus sekali ya. Sebenarnya Ibu Bapak, kasus-kasus seperti ini kan umum banyak ya. Ketika Ibu Bapak melakukan suatu hal yang baik, mungkin saja orang yang ditolong oleh Ibu Bapak itu berperilaku tidak baik. Betul nggak? Sehingga ada orang pihak ketiga, kawan kita ngasih tahu kita, kamu jangan bodohin orang itu. Betul nggak? Bisa juga. Betul nggak? Nah mungkin kita perlu tanyanya begini. Kan keputusan adanya di kita nih.
untuk melakukan kebaikan ataupun bukan. Betul nggak? Kita tanyakan, Pak, Bu, emang ada kasus apa dengan dia? Nah, itu kan dapat data nanti. Dari data itu, baik, saya akan terima pertimbangan ini, ya kan? Terima sebagai pertimbangan bukan berarti harus dijalankan. Tetapi sebagai database kita untuk memperluas wawasan di dalam mengambil keputusan selanjutnya. Betul nggak? Nah, itu ajaran Sang Buddha di dalam yang namanya Idipada 4. Idipada 4 itu ketika kita bergelora, berhasrat untuk melakukan kebaikan sesuatu dengan fokus ke situ, kita harus ada wimangsa namanya. Wimangsa itu pertimbangan. Nah, pertimbangan ini datanya ada pengalaman kita, ada pengalaman orang. Anggap itu sebagai data untuk memperkaya, Bu. Ketika disintesa nantinya untuk dilakukan keputusan selanjutnya. Seperti itu ya, Bu ya. Sehingga bisa saja kita menerima usulan dia, oh berarti dananya nggak ke sini lagi saya. Kalau ke sini nanti dikena giro gitu kan ya. Saya ke sini aja gitu kan ya. Kan boleh loh kayak gitu ya. Jadi itu sebagai data, Bu. Gak apa-apa. Bilang terima kasih tetap karena kita diberi data. Diberi data seperti itu kan kamsyah lah. Ya, terima kasih, ya kan? Jadi tidak ada keributan dengan orang itu juga. Dan beliau pun kalau ibu bapak sedang memberikan masukan kepada seseorang, kemudian ibu bapak mengalami perlakuan seperti itu, nyaman nggak? Lebih nyaman kan? Ya kan? Tetap inputnya dihargai, bukan berarti ini menjadi keputusan kita, ya kan? Nah, orang itu nyaman, ibu juga bisa mendapatkan data yang lebih banyak, sehingga kedepannya berbuat baiknya harus caranya seperti apa, ya kan? Gitu. Bagus sekali, Bu. Terima kasih banyak, Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Sebelum kita beristirahat, saya serahkan kembali dulu ini mic-nya nih dan waktunya untuk berbicara di sini kepada panitia. Saya silakan. Oh, langsung saja. Oke. Oh, baik. Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Kita akan istirahat, makan siang ya. Makan siang berapa lama? 1 jam. Oke. 1 jam. Ngobrolnya banyak ya. Ya, baik. Kita makan siang dulu. Nanti makan siangnya di mana? Oh, di bawah. Baik, Bapak, saudara-saudara semua. Nanti makan siang di bawah. Mohon maaf, agak empet-empetan dikit. Gak apa-apa ya. Mohon maklum. Nah, silakan.